ya. Tidak ada orang asing datang di negara Anda, jangan komplain. Ya alamak, saya rindu ya. Terlalu banyak orang asing sudah duduk di negara Anda dengan nyaman dan mereka tak balik. Ya. Itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia. Jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan itu suruh bekerja. Welcome back to my YouTube channel with me Sari Ting Ting. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari Ting Ting di sini. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan bahas mengenai satu konten creator ini lagi ya, yang tak habis-habis membahas tentang Malaysia lagi. Nah, tak tahu Sari apa yang di pikirannya atau iri atau macam mana. Nah, dia mengatakan bahwa pekerja-pekerja Indonesia ataupun dengan kata lain TKI, tenaga kerja Indonesia itu supaya menghindari bekerja ke Malaysia karena katanya gajinya itu kecil. Nah, lagi kecil mana Pak? Gaji di Malaysia atau di negara kita? Nah, itu lagi dipikir. Merantau datang jauh-jauh ya, tinggalkan anak istrinya di kampung, sampai ada juga yang masuk secara ilegal. Halo, hai bilang. Good job. Nah, nanti kita akan dengarkan juga macam mana tanggapan pekerja Indonesia yang berada di Malaysia ini, apakah mereka setuju atau tidak. Seperti apa teman-teman? So, tonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas komentarnya. Teman-teman, ini ditengok ya komentar dari kemungkinan dari warga sebelah. Dia mengatakan permit kerja di negara mereka sengaja dibuat mahal untuk menghalau pekerja asing datang ke negara mereka. Ya nggak apa-apa, itu negara kalian. Kalian negara berdaulat ya. Kalian putuskan sendiri. Tapi kalau sudah menghalau ya, tidak ada orang asing datang di negara Anda, jangan komplain. Ya alamak, saya rindu ya. Orang Indonesia kenapa nggak datang ke negara kita ya? Saya rindu kenapa orang Bangladesh nggak datang ke negara kita. Saya rindu kenapa orang Kamboja, orang Myanmar tak datang di negara kita. Ya, ya siapa yang mau kerja di negara kamu? Ya macam ini dramanya. Ya permitnya mahal, gajinya sedikit. Ya belum lagi oknum-oknum majikan yang tidak amanah. Ya suka mengeksploitasi. Jam kerjanya panjang dan lain-lain. Perlakuan Indonesia kan? Fasilitasnya juga nggak bagus. Tempat tidur, bilik tidur tidak bagus. Ya banyak masalah, banyak drama. Tak payah kerja di negara Anda. Kalau Anda memang tak mau pekerja asing datang di negara Anda, tutup. Ya Siapa sekarang yang kan sedang bilang ditutup tak ini. mau? Ya itu bagus sekali. Ya terlalu banyak orang asing sudah duduk di negara Anda dengan nyaman dan mereka tak balik. Ya itu bisa jadi ancaman buat keselamatan dan kedaulatan negara Anda ya. Jangan lagi datangkan pekerja asing ya, kan? Gaji sudah terlalu sedikit, tak minat kami untuk bekerja di negara Anda ya. Dan kami pun boleh makan di negara kami sendiri, boleh berbisnis, atau kalau terpaksa bekerja di luar negeri kami menghindari negara Anda. Terlalu banyak drama macam ini ya. Jadi teman-teman semua dari Indonesia tolong dihindari negara mereka ini ya. Anda melihat sendiri komentar-komentar mereka kan semacam ini kan, dihindari. Kerja ke luar negeri itu harus pakai kalkulator, ininya dipakai ya, jangan masuk ke negara mereka secara ilegal, apalagi bisa dieksploitasi ya, bukannya terima gaji malah dijadikan pekerja paksa. Hati-hati ya. Oke, kerja di negara lain yang jelas perlindungan hukumnya, jelas gaji-gajinya, jelas perlakuannya bagaimana ya, kita pastikan. Oke. Izinkan Sari untuk menanggapi yang dikatakan orang ini ya. Nah, tadi dikatakannya jangan bekerja datang ke Malaysia lah, maksudnya negara sebelah. Ya, Bapak boleh nggak sediakan lapangan pekerjaan di Indonesia sana? Sedangkan di sana pun kita susah sekali mencari pekerjaan. Apalagi orang-orang yang mungkin pendidikannya itu mungkin tamatan SMA saja. Nah, misalnya mau punya usaha sendiri, rumah, kendaraan, mau sekolahkan anaknya tinggi. Nah, itu tidak boleh kalau mengharapkan gaji yang sedikit saja. Kerja di Malaysia dengan kerja di luar negara. Kalau kerja ke luar negara, contohnya Hong Kong, Taiwan, Korea, itu kan kita mempelajari bahasa lagi. Orang yang tak mau belajar bahasa. Dan satu lagi, itu hari kawan Sari pun ada juga berniatan mau kerja ke Jepang. Katanya
kalau kerja ke Jepang sana harus bayar berapa ya, kursus lagi berpuluh juta. Rata-rata kalau mau bekerja ke luar negara itu kan mereka yang dari kampung, yang mereka mau cari uang, bukan mau mengeluarkan uang lagi. TKI kalau kalian mau balik misalnya, bolehlah minta ke misteri ini kalau kalian mau balik ya, mau kerja di sana, boleh minta ke dia ini, minta dia kerja, kan bapak yang suruh kita balik. Jadi mana kerja kita pak? Gitu, minta dengan dia, minta. Oke? Kita lanjut lagi. Ini ada seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, menjawab pernyataan ini. Seperti apa? Cium. Kemarin ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya. Jadi gini, kalau sampai detik ini itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia, boleh kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan itu suruh bekerja. Yang ada di Indonesia. Banyak lagi yang ya. ada di Indonesia saja, nggak usah manggil-manggil TKI suruh pulang. Di Indonesia banyak orang pengangguran, 5%. Artinya Indonesia ini sebenarnya dibanggakan oleh orang Malaysia karena mereka rajin-rajin. Orangnya tuh cepat kerjanya, bagus kerjanya. Artinya 5% pengangguran bukan mereka malas bekerja, tetapi mereka memang susah untuk mencari peluang pekerjaan. Banyak orang melamar pekerjaan ya susah, itulah inilah tipulah. Oke? Jadi kalau mau minta TKI pulang, ngapain? Bodoh lah. So Membodoh dia ya. ajak orang-orang yang pengamen, susah cari pekerjaan, yang kekurangan ekonomi, Tukang parkir ajak mereka ya. bekerja. Ajak mereka bekerja. Ngapain suruh TKI pulang? Itu kan cuma buat apa? Lawak Buat kan, Bang, rame lawak. aja kan? Iya betul nggak? Buat rame aja, ya. Jadi ajak mereka yang di Indonesia tuh, banyak lagi pengangguran di Indonesia nih, ya. Banyak Ajak kali mereka. ya. Jadi nggak usah ngajak TKI untuk pulang. Kita sudah senang di sini. Saya katakan Malaysia is the best. So Malaysia, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TKI Malaysia, bangga. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Malaysia karena saya bisa bekerja di perantauan di Malaysia, bisa menghasilkan penghasilan sangat-sangat konsisten untuk setiap bulan. Menurut saya, kita sebagai anak rantau TKI Malaysia, kita harusnya bersyukur dan berterima kasih. Ini baru Kita setuju. pendatang asing, kita harus lebih menghormati mereka. Banyak orang-orang yang bilang di Malaysia kalian kerja itu sama aja bohong. Kalian kerja itu lebih kurang sama dengan di Indonesia Malaysia. Ngapain kalian ke Malaysia? Dan ada banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan Malaysia. Ada juga mantan-mantan TKI yang menjelek-jelekkan. Kalian percuma. Saya itu mantan TKI di Malaysia. Betul ini. Kalian kerja gaji sebulan habis sebulan. Lalu saya tanya. Dan apa tadi ya? Karena dia foya-foya, karena dia buang-buang uang. Ya itu salah sendiri ya. Jadi buat kalian semuanya, kita ini merantau di perantauan orang lain. Kita numpang artinya bukan selamanya, geng. Kita sudah bersyukur bisa dikasih tumpang. Jadi jangan kita gengsi, jangan kita seakan kita lebih besar, lebih sempurna gitu ya. Sebagai anak rantau kita harus menghormati terlebih dahulu kalau mau dihormati orang lain. Jadi jangan berpikir, wah orang Malaysia kurang sopan, orang Malaysia kurang hormat, orang Malaysia kurang menyegani kita. Lah, kita ini loh pendatang. Smart. Kita ini pendatang. Abang ini Kita smart. hormati aja, ya. Kita lebih menghormati. Dan saya nggak pernah ketemu. Mungkin ini memang bukan nasib saya ya, nggak pernah ketemu orang-orang tempatan Malaysia yang buruk, yang berkata kasar ataupun orang-orang yang tidak baik. Sebenarnya saya ketemu orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia yang betul-betul bekerja dengan saya juga, sama-sama bekerja, orangnya sama aja, lebih sopan juga, saling menghormati, sopan santun. Itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, geng. Bagaimana kita kita kepada orang lain itu gimana, cara kita, sikap kita kepada orang lain itu gimana, ya sama saja. Saya di Malaysia bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun saya bekerja di Malaysia. Jadi adalah kalau orang Malaysia. Orang Malaysia bukan orang-orang yang selalu orang katakan Malaysia buruk lah, Malaysia rendah lah, enggak. Kalau ada yang bilang Malaysia miskin ataupun Malaysia rendah, berapa banyak TKI di Indonesia yang bekerja di Malaysia? Mau pabrik, mau konstruksi, mau kebun, ya. Artinya apa? Jangan menjilat ludah sendiri, geng, ya. Kita di Malaysia ini sudah bersyukur. Tengok,
banyak cerita, banyak video FYP yang kerja di Taiwan 3 hari, 5 hari, seminggu sudah pulang, nggak betah. Ada yang dengan biaya 70 juta, ada Ini yang tadi biaya itu 90 juta. Kalian bisa lihat video Bang Faisal ya, dia P2MI ya, yang mengurus semuanya. Alhamdulillah dia bertanggung jawab dan dia mau membantu untuk mengembalikan uang sebanyak itu, 70-an juta, 90 juta, 100 juta ya. Mereka yang di Taiwan ada yang disengsarakan, ada yang nggak dibertanggungjawabkan, bahkan ada yang tidurnya tempatnya nggak sesuai dengan perjanjian, kerjanya nggak sesuai dengan perjanjian, dan mereka seperti 1 minggu pulang, 4 bulan pulang, tidak bawa apa-apa. Kita di Malaysia ini negara yang paling dekat dengan Indonesia, negara yang paling murah untuk kerja, biaya untuk kita datang ke Betul. sini. Artinya apa? Ya, kita dari awal kita sudah bersyukur, geng. Ya, apalagi kita sudah bisa bekerja. Kalau masalah kalian sukses nggak sukses, ataupun kita bicara hasil nggak hasil, itu kembali ke diri kita Setuju. masing-masing, oke? Bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita mengontrol keuangan kita, pengelolaan pendapatan. Kalian jangan tergiur dengan, wah, kamu kok gajinya besar ya di Malaysia, kerja TKI di Malaysia, padahal kalian kerjanya kuli, kerjanya bangunan. Ya, gaji besar itu tergantung skill, pengalaman mereka lah. Bukan, mereka pun digaji karena skill mereka, pengalaman mereka, dan waktu mereka yang melebihkan waktu dan tenaga dia untuk bekerja lebih banyak waktu gitu kan. Jadi di Malaysia bukan gak bisa gaji besar. rajin. Mau gaji besar tergantung kalian mau melebihkan waktu dan tenaga kalian, dan kalian punya skill dan pengalaman. Itu saya juga sarankan, bekerja apapun kalau bisa pelajari, tekuni ya. Semoga pekerjaan itu bisa menghasilkan hobi buat kalian, pengalaman buat kalian, skill kalian. Nanti akan lama-lama ada tuh ilmunya, ada manfaatnya Bagus, Bang, untuk ini. kalian. Oke? Pokoknya buat anak rantau ke Malaysia, kita tetap berterima kasih ke Malaysia. Kalau kita sebagai anak rantau hanya menumpang, kita saling menghormati. Lebih pertama kali untuk menghormati orang-orang Malaysia. Kata Oke? salut. Sari sangat salut dengan pernyataan daripada abang ini. Nah, tadi dia menjelaskan dia sangat berterima kasih. Nah, itu wow, buat pasti terharu ya, berterima kasih kepada orang Malaysia bahwa mereka yang di sini kerja itu menumpang mencari rezeki di sini, sedangkan orang Malaysia pun oke-oke saja menerima kita. Menjadi sorotan itu adalah orang-orang yang bekerja di Malaysia. Nah, oke, satu lagi ya teman-teman, tadi ada pernyataan daripada abang itu yang memburuk-burukkan Malaysia, sebaiknya kita jangan berbuat semacam itu. Nah, kebanyakan memang yang Sari lihat ya, akhir-akhir ini ramai ya TKI yang kebanyakan lah yang sudah balik ke negara asal, itu mereka yang memburuk-burukkan negara Malaysia. Karena ya mungkin sedikit lebih banyak mereka tahu keadaan di Malaysia ini seperti apa. Tak tahu Sari kenapa mereka sedemikian. Sepatutnya lah kan kita harus menghormati, berterima kasih kepada Malaysia. Karena apa? Sebelumnya kalian itu pernah bekerja di sini, mencari rezeki di sini, boleh sampai di kampung kalian itu buka usaha, boleh sekolahkan anak kalian, tapi kalian balas dengan hinaan, memburukkan. Nah, itu sangat-sangat Sari pun marah dan sedih. Kenapa semacam itu kalian? Sari tak tahu apa yang mungkin sakit hati, tapi ya kebanyakan yang seperti itu, maaf cakap, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tak ada dokumen, yang ilegal lah, boleh dikatakan macam itu. Mereka mungkin tidak puas hati, kenapa dia di sini mungkin tidak tenang hidupnya, karena kan dikejar-kejar polisi ataupun immigration, jadi dia tak puas hati kut, jadi dia kata-katakan buruk lah tentang Malaysia. Sepatutnya itu kan, nah yang membuat kalian itu ilegal kan diri kalian sendiri. Kalian yang tidak mau bekerja di sini secara sah, kalian yang mau ditipu agent. Harus pandai-pandai sebenarnya juga kalau mau bekerja ke luar negara. Harus kita pilih juga PT yang resmi, saluran yang resmi kita bekerja. Nah, itu tergantung kita sendiri sebenarnya. Daripada itu semua, ada ramai lagi Sari tahu TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia ini baik-baik, yang bersyukur dan berterima kasih. Salah satu contohnya adalah abang ini tadi. Wow, terbaik ya atas pernyataannya. Oke teman-teman, so hargailah orang Malaysia, hormat karena kalian mencari makan di sini.
Oke, so itu saja pernyataan daripada Sari. Kalau kalian ada apa-apa lagi berkomentar, boleh komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya bersama Sari Ting Ting.